Oke, terima kasih. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih semuanya atas kehadirannya gitu ya. Saya kadang kalau berkuliah malam ini ya banyak ya challenge-nya, bukan cuma dari saya aja, tapi mungkin teman-teman juga gitu ya. Ada yang belum pulang kerja, ada yang di jalan, ada yang sambil mengerjakan sesuatu gitu ya. Challenge gitu ya, challenge tersendiri gitu ya. Kadang saya juga ngerasa kalau kuliah malam atau rapat malam lumayan udah capek ataupun ngantuk dan lain sebagainya. Yang jadi challenge itu adalah gimana sih caranya berkuliah ini tetap enjoy ataupun tetap dinikmati gitu ya. Kadang suka ada dosen-dosen yang sharing di grup tuh bilang kuliah hari ini asyik, kuliah hari ini menarik gitu. Walaupun saya juga nggak tahu gitu ya, kadang suka penasaran kalau sesama pengajar tuh apa sih yang dilakukan, kemudian apa yang didiskusikan, apa sih yang disampaikan gitu ya. Kadang suka penasaran. Karena jadi sebuah tanggung jawab tersendiri atau beban tersendiri buat pengajar gimana sih caranya si peserta didik ini ikut serta ataupun ada tetap kemauan tetap hadir di perkuliahan. Minimal itu aja dulu lah, minimal mau aja dulu hadir. Masalah yang lain-lainnya insya Allah mengikuti gitu ya. Jadi itulah suka dukanya di perkuliahan sore hari. Oke, terima kasih sudah 10 orang sih rata-rata kemarin-kemarin seperti ini ya. Saya coba share screen saja. Oke, layar saya sudah terlihat. Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. terima kasih gitu ya. Silahkan disesuaikan aja teman-teman mau di handphone atau di laptop, mau sambil tiduran, mau kayak dengerin musik atau radio, silahkan saja. Karena kadang kalau saya juga kadang kalau rapat lah ya, rapat ataupun dengerin seminar, ya suasananya disesuaikan saja lah gitu. Kadang sambil tiduran, ngedengerin dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun kadang manusiawi, kadang ada ngerasa momennya tuh pingin ngedengerin gitu ya. Tapi ada kalian juga momen sambil melakukan aktivitas yang lain atau enggak ngedengerin gitu ya. Itu manusiawi lah seperti itu. Jadi silahkan disesuaikan dan kalaupun emang teman-teman dalam posisi siap ataupun duduk sempurna lah saya bilangnya sambil pegang catatan dan lain sebagainya silahkan. Nah, di pertemuan kali ini kita bahas mengenai akuntansi penghimpunan dana. Jadi judulnya akuntansi saya di sini karena untuk kali ini lebih ke arah pencatatannya dulu, penjurnalannya dulu gitu ya. Pencatatan jurnal dulu sih kayaknya hari ini outputnya adalah mencatat jurnal saja. Mungkin teman-teman yang sudah ketemu saya sebelumnya sudah tahu sebelumnya, boleh sambil dibuka catatannya. Mungkin di pertemuan-pertemuan besoknya saya coba combine dengan secara analytical ataupun dari segi manajemennya gitu. Nah, sekedar di remind kembali ataupun teman-teman yang belum tahu di perbankan syariah itu pola mendasarnya adalah bagi hasil, di mana kalau di perbankan konvensional ini basisnya adalah bunga, di mana bunga ini jadi kalau di prinsip syariah itu tidak diperkenankan. Di konvensional ambil untungnya dari selisih bunga pinjaman dan bunga simpanan. Sementara kalau di syariah ini basisnya adalah bagi hasil sebenarnya yang jadi dibilang syariah itu hasil bank dengan debitur, hasil bank dengan kreditur gitu ya misalkan. Gitu. Ataupun prosesnya adalah jual beli. Jual beli artinya segala pembiayaan akadnya bisa dikatakan akad jual beli, misalkan butuh rumah, butuh mobil,
akadnya adalah jual beli, bukan pinjam meminjam. Kalau di bank konvensional pinjam meminjam, kalau di bank syariah akadnya harus dibuat sedemikian rupa sehingga ini transaksinya adalah jual beli. Ya, di mana bank syariah ini sebagai pihak penjual, bank nasabah sebagai pembeli. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Walaupun banyak yang bilang sama aja. Sepintas sih sama-sama aja. Tapi yang kalau teman-teman mungkin ada yang sudah ataupun ada yang belum, ya ataupun ada yang informasi dari rekan-rekan yang bekerja di perbankan gitu ya. Kalau ya intinya mah yang bisa teman-teman lihat adalah dari kontraknya yang tertera kalau misalkan ingin mengajukan KPR atau mengajukan mobil pembiayaan, intinya yang tertuang di kontraknya itu akadnya apa gitu ya, dibaca dulu. Walaupun cuman tulisan kok Pak gitu misalkan, atau tulisan kok beda, bisa jadi beda gitu ya. Nah itu yang padahal fundamental gitu ya, fundamental sekali meskipun hanya sekedar kontrak. Kemudian pihak-pihak yang bertransaksi, kemudian alur-alurnya seperti apa, kemudian uang yang diberikan gimana skemanya dan lain sebagainya. Nah itu yang menyebabkan bisa jadi syar'i atau tidak, seperti yang saya singgung ya kemarin tuh, yang si A dengan si B minjem, ada satu titik di mana itu haram, ada satu titik malah diperkenankan atau didorong, kurang lebih seperti itu sih. Nah, jadi polanya adalah seperti itu. Nah, untuk di bank syariah sendiri di sini ada sebenarnya sama aja dengan bank konvensional untuk produknya mah. Ada 3 produk utama penghimpunan. Kalau di bank kan dana yang dihimpun ya namanya, menghimpun dana baru menyalurkan lagi. Makanya banyak yang ya tetap aja ya namanya perbankan itu adalah sektor keuangan, sektor finansial yang tujuannya adalah menopang sektor real. Percuma sektor keuangan atau perbankan ini ada bagus, tapi sektor realnya nggak jalan ataupun nggak ada ataupun nggak siap didanai. Uang mau diputar kemana lagi gitu ya? Sektor real bisnis ataupun sektor real lain sebagainya. Nah, di sini ada produk ya umum ya, 3, ada giro, ada tabungan, ada deposito di sini. Umum sama saja. Cuman akadnya di sini bervariatif. Ada kalau di giro dan tabungan ada yang akadnya mudhorobah atau wadiah. Mudhorobah itu bagi hasil prinsipnya. Kalau wadiah itu titipan ya. Itu di bank syariah ada yang seperti itu. Dan di bank konvensional pun sebenarnya sudah mulai diterapkan juga pola wadiah walaupun namanya berbeda, ada beberapa. Intinya wadiah sempat saya singgung ya, kalian nabung tiap minggu, tiap bulan 1 juta, terus nambah, nah itu nggak akan berkembang dengan bagi hasilnya. Nggak akan berkurang juga dengan biaya administrasi, jadi tetap aja wadiah tuh. Sementara kalau mudhorobah itu sama dengan yang konvensional. Kalau konvensional dapat bunga dan dipotong admin dan pajak. Sementara kalau misalkan dibagi hasil sama aja, cuman pendapatannya adalah berdasarkan prinsip bagi hasil. Jadi itu ya perbedaan mendasarnya mudhorobah dan juga wadiah. Wadiah nitip, kalau mudhorobah bagi hasil. Nah, untuk pencatatannya di sini intinya sama dengan yang sempat disinggung di konvensional kemarin. Di konvensional kemarin kan teman-teman sudah saya berikan nggak tahu video atau konferensi, saya lupa lagi. Yang pasti ada pencatatan ataupun penjurnalannya. Nah, saya paling mengarahkan teman-teman langsung aja deh ke transaksi-transaksinya. Kemudian saya lempar ke teman-teman satu persatu untuk coba menjawab. Kalau sekiranya teman-teman di sini sudah bisa menjawab, saya rasa udah deh kuliahnya, gitu aja. Simpel. Artinya lebih ke arah pengenalan aja gitu, karena mungkin ada sebagian yang sudah dengan saya, ada sebagian yang mungkin baru. Jadi tujuan di perkuliahan ini baru mengeducate bahwa bank syariah ini
ada, eksis dengan prinsip bagi hasilnya. Kemudian produk-produknya tuh sama penerimaannya mah giro, tabungan dan deposito. Kemudian kalau akad-akadnya saja yang berbeda. Nah, ini yang saya ingin soroti di sini nih, deposito. Kalau deposito nggak ada wadiah, nggak ada titipan, tapi benar-benar pure akadnya investasi mudharabah. Karena mudharabah tuh bagi hasil investasi. Sementara kalau wadiah tuh titipan, nggak mungkin kalau deposito cuma nitip uangnya nggak dikembangkan. Artinya nitip aja markir dana tanpa perkembangan apapun ya, bukan deposito sih itu namanya. Karena deposito meskipun kecil marginnya, tetap aja itu adalah instrumen investasi. Oke, saya ke ilustrasi kasusnya. Ya, di sini ada 4 jurnal ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah, ada yang belum. Teman-teman boleh sambil dibuka catatannya kalau yang sudah ada. Intinya yang jadi poin adalah harus kalian ketahui bahwasanya kalau kemarin kan namanya misalkan nabung ya. Nabung misalkan si Mas Andi nabung misalkan. Berarti banknya nerima kas di debit, di kreditnya adalah tabungan Andi misalkan. Itu di konvensional. Sama saja sih di syariah, cuman teman-teman hanya tinggal mengubah namanya saja. Kas gitu ya, misalkan tabungan wadiah siapa? Tabungan mudharabah siapa? Gitu ya. Jadi hanya tinggal polanya yang dirubah. Kebetulan dalam hal ini adalah penambahan tabungan mudharabah. Kalau nambah berarti setor yang namanya nasabah setor ke bank syariah. Kemudian teman-teman sebagai pihak di bank akan melakukan pencatatan. Oke, saya mulai aja deh satu dulu dari yang tanggal 2 Juni. Siap-siap ya, nanti saya tunjuk secara random. Bank Murni Syariah, cabang Yogyakarta, menerima setoran tunai pembukuan tabungan mudharabah atas nama Ursila. Artinya ini benar-benar baru ngebuka tabungan di Bank Murni Syariah, BMS, bukan BSM ya, BMS, di Yogyakarta. Ya, setorannya adalah sebesar 3.500.000. Kira-kira jurnalnya apa? Ada yang ingin jadi volunteer dulu mungkin kira-kira jurnalnya apa? Ada? Kalau tidak ada saya tunjuk deh. Nindi Ayuning Tias bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Nah, Nindi kira-kira jurnalnya apa yang pertama ini? Tanggal 2 Juni, debitnya apa, kreditnya apa? Debitnya Debitnya apa? cash. Debitnya cash, kreditnya? Debitnya apa? Kira-kira nggak apa-apa, nggak usah takut salah, santai aja. Tabungan. Ya, debitnya tuh Debitnya apa? cash, Kak. Pak. Ya, debitnya Ya, cash. debitnya cash. Kalau yang Kreditnya apa? Apa tadi itu? Debit cash. Nah, cash, ya, nerima uang, di kreditnya kira-kira apa? Agak sini. Tabungan mudharabah itu, Pak, atas nama Tabungan Nursila. mudharabah Nursila. Oke. Saya tulis. Sila. Oke. Kemudian yang kedua. Nadia Aini bisa mendengar saya? Iya bisa, Pak. Nah, nomor 2 kira-kira apa? Ursila menerima transfer dari nasabah Bank BMS cabang Solo
nerima uang ya, tapi dari BMS cabang Solo. Kira-kira jurnalnya apa sih? Buat di debitnya RAK Cabang Solo, RAK cabang Solo, kreditnya yang kredit, yang untuk kreditnya berarti tabungan Mudharaba Ursila. tabungan Mudharaba Ursila. Oke. Ya, kita cek lagi. Selanjutnya yang ketiga, saya ke Irfan. Bisa mendengar saya, Irfan? Halo, Irfan, bisa mendengar saya? Tidak ada di tempatkah kayaknya? Lutfi, Julia Triana, bisa mendengar saya, Lutfi? Tidak ada juga ini Lutfi. Damayanti, bisa mendengar saya, Damayanti? Bisa, Pak. Oke, Damayanti, terima kasih. Yang Bisa, ketiga, Pak. Ursila menerima kiriman dari Bank Peduli Syariah. Banknya beda nih, tapi tetap dananya masuk. Kira-kira jurnalnya apa sih? Yang ketiga ini. Nerima uang, tapi dari banknya Bank Peduli Syariah. Kira-kira jurnalnya apa sih? Bank BI. Bank BI. Bank BI. Bank Terhadap BI. Tabungan Mudharaba Ursila ya. Oke. Iya, Pak. Silahkan, boleh disesuaikan dulu. Yang terakhir, saya ke Ayu. Bisa mendengar saya, Ayu? Iya, Pak. Ya, yang terakhir kira-kira apa? Jurnalnya lagi di jalan nih kayaknya nih. Iya, Pak. Maaf, harus tadi di jalan. Gak apa-apa, jawab satu aja deh. Kira-kira apa nih? Menerima bagi hasil tabungan mudharabah. Kira-kira apa sih? Tebak-tebakan aja lah. Yang jurnal. Ya, tanggal 31 terakhir ini. Dapat bagi hasil nih dari dananya. Kira-kira jurnalnya apa? Debitnya apa? Kreditnya apa? Cash kepada. Gak apa-apa, coba aja, nggak akan kenapa-napa. Oke, kas kreditnya? Tabungan Ursila. Oke, terima kasih. Ayo barangkali sampai di jalan didengarkan lagi juga nggak apa-apa. Terima kasih. Ini yang teman-teman buat ya. Coba kita cross check apakah betul jawabannya. Nah, ini jawabannya di sini. Ya, yang pertama kas pada tabungan mudharabah. Karena dia nabung di awal di bank yang sama, berarti sama tabungan mudharabah Ursila. Karena dia banknya di Yogyakarta di Bank BMS, gitu aja kuncinya. Ya, di Bank BMS nabungnya itu langsung. Yang kedua, tadi ada yang masih ingat nih mungkin pas kuliah sebelumnya. Kalau RAK cabang Solo itu terjadi jikalau itu banknya sama tapi beda cabang. Karena dalam hal ini banknya sama, nerimanya dari Bank BMS, tapi kantornya beda. Ya, dari satu lagi dari Solo, berarti tinggal RAK cabang Solo, nambah nih tabungan mudharabah Ursilanya. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya maksudnya betul saya rasa. Cuman yang lebih tepat bahasanya adalah giro pada BI. Giro pada BI. Tabungan mudharabah Ursila. Ya, ini tetap semua dominasi adalah di posisi kredit karena dananya bertambah, ini penyetoran ya, kecuali penarikan nanti. Kemudian yang terakhir tadi
Ternyata ada miss yang terakhir, bukan kas, tapi ini adalah pola di mana yang namanya nasabah dapat dana gitu. Kalau kas ini berarti si bank yang dapat uang kayak gini nih. Dapat uang, tapi ini sebenarnya ada justru uangnya tuh diberikan ke nasabah. Jurnalnya ada di sini hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil di sini adalah uang yang kemudian bukan lagi dimiliki oleh bank syariah, tapi ini langsung didistribusikan kepada para pemegang tabungan mudharabah. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, saya rasa sudah 80% teman-teman masih ingat. Kemudian saya lanjut ke yang penarikan di sini. Waktunya 10 menit lagi. Pak, izin bertanya dulu. Pak, Yap, sebelum boleh. Silakan. yang poin tadi giro pada BI, itu kalau ada transaksi beda bank tuh pasti giro pada BI ya Pak? Ya. Bukan tabungan pada BI, biarpun Betul. itu atas tabungan. Betul, semua giro. Asumsinya adalah simpanan antar bank itu pakai produknya adalah giro. Karena kalau melibatkan yang berbeda tuh berarti hanya tinggal mindahkan buku, pemindah bukuan misalkan bank A ke bank B ke bank C dan lain sebagainya. Jadi itu pakai giro pada BI karena simpanan antar bank, dana yang ada di antar bank ini menggunakan skema giro gitu. Ya. Jadi karena nyimpan antar bank itu bukan pakai tabungan, rata-rata pakai giro. Karena faktanya di lapangan antar bank itu punya simpanan. Bank BCA punya di Mandiri, Bank Mandiri punya di sini, dan lain sebagainya. Karena itu tuh menggunakan dana giro gitu pada BI. Gitu, yang dikliringkan secara efektif plus satunya. Demikian. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih sudah berpartisipasi. Ya, saya senang aja ada yang berpartisipasi ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan satu lagi di penarikan. Kalau penarikan ini lancar, saya cukupkan. Tapi kalau penarikan nggak lancar, nanti setengah sesi lagi. Oke, saya langsung nih ke transaksinya aja nih. Wah, tadi udah kebocor dikit nih. Oke, ke yang di sini. Ursila, nasabah Bank Murni Syariah, cabang Jogja menarik tunai tabungan mudharabah. Tadi sama nih, narik posisinya sekarang narik uangnya gitu. Kira-kira jurnalnya apa sih? Saya ingin ke Arlavinda, bisa mendengar saya? Adakah? Tidak ada. Oke, Sherry, bisa mendengar saya, Sherry? Bisa, Pak. Oke, kira-kira apa jurnalnya Sherry yang pertama menarik tunai tabungannya? Debitnya apa? Tabungan mudharabah Ursila, kreditnya kas, Pak. Kreditnya kas. Oke, yang kedua, saya agak cepet nih. Yang kedua, mentransfer dananya ke BMS cabang Solo. Polanya dibalik, ini berarti si Ursila yang ngirim ke cabang Solo. Saya ke Muhammad Sopiullah, bisa mendengar Iya, saya? Pak. Jurnalnya Bisa, apa Pak. kira-kira? Debitnya tabungan mudharabah Ursila, kreditnya RAK cabang Solo. RAK cabang Solo. Oke, yang ketiga saya ke Ilham Fikri, bisa mendengar saya Ilham? Bisa, Pak. Oke, Ilham, Ursila mentransfer sebesar 250 ke rekening dari rekeningnya ke rekening giro nasabah Bank Syariah Muhammadiyah. Berarti ini banknya berbeda gitu. Kira-kira jurnalnya apa?
tabungan Mudharaba Ursila pada apa ya, Pak? Pada kreditnya kira-kira apa? Beda, Bang. Dari rekeningnya ke Bank Syariah Muhammadiyah. Kira-kira apa jurnalnya? Kreditnya. Kurang tahu, Pak. Oke. Kosong, abstain ya. Saya nggak kosong. Kemudian yang terakhir ke Hafil. Bisa mendengar saya, Hafil? Bisa, Pak. Nah, yang terakhir kira-kira apa nih? Dipotong tabungan Mudharaba Ursila untuk administrasi tabungan sebesar 2.000 dan pajak 4.000 gitu. Jadi ini abaikan nih 20% terakhirnya. Menerima administrasi tabungan 2.000 dan pajak 4.000 dipotong gitu. Kira-kira apa jurnalnya? Debitnya tabungan Mudharaba Ursila. Yap. Kreditnya pendapatan admin bank kayaknya. Pendapatan admin bank dan Yang satu lagi tabungan Mudharaba Ursila debitnya. Kreditnya boleh lihat lagi, Pak, bawahnya. satu lagi untuk administrasi, satu lagi untuk pajak sebesar 4.000. Pajak. apa? Kreditnya pajak jadi. Pajak saja. Kreditnya pajak. Pajak saja. Pajak saja. Titipan kas negara. Oke, titipan pajak. Negara. Pajak ya, coba kita lihat. Maksudnya apa sih di sini gitu. Nah, di sini teman-teman cek ini yang pertama betul ya. Karena dia transfer dari dananya ya ke bank yang sama. Sementara yang kedua juga sudah betul karena transfer ke bank yang sama tapi beda cabang. Kemudian yang ketiga tadi debitnya betul, kreditnya apapun tadi pokoknya kalau udah beda bank ya, produknya pasti giro pada BI. Apapun itu produknya, mau transfer mentransfer antar bank ya, giro, tabungan dan lain sebagainya itu giro pada Bank Indonesia. Ya. Kemudian yang terakhir betul tabungan Mudharaba Ursila pada pendapatan administrasi. Kenapa pendapatan? Ya pendapatan buat bank. Buat kita nasabah biaya admin kan bilangnya. Iya buat kita. Tapi buat bank itu kan pendapatan gitu. Jadi kalau pendapatan dicatat sebelah kreditnya gitu. Ya bagi teman-teman yang mungkin nggak mendalami akuntansi tapi saya harap tahu kreditnya adalah pendapatan. Satu lagi pajak. Ini teman-teman bisa ada yang tadi bilang titipan kas negara atau bisa dengan utang pajak. Kenapa utang pajak? Kalau yang pendapatan admin bank ini dananya masuk ke bank yang sebesar 2.000. Tapi kalau yang 4.000 masuknya ke bank bukan? Kira-kira yang utang pajak. Bukan, tapi ke negara, Pak. Ke negara, makanya dibilangnya di situ titipan kas negara gitu. Karena pajak ya diserahkan untuk negara. Jadi dipotong semua di sebelah debit. Ini masuk semua di sebelah kredit gitu, ya. Ini masuk semua, kemudian ini diberikan semua. Nah, itu di penjurnalannya. Masih ada ini waktu 2 menit lagi saya ke yang agak sedikit kompleks sedikit nih. Nah, ke sini nih. Saya ingin ke tadi nggak tahu nih. Pokoknya yang udah nggak apa-apa lah ya. Saya nggak nge nih. Nadia bisa mendengar saya? Ya, Pak. Ya, ada. Oke, Nadia kira-kira nih. Tanggal 1 Agustus 2008 diterima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Kohar. Mirip sih, kira-kira jurnalnya apa nih? Setoran tunai untuk pembukaan giro wadiah atas nama Kohar. Tadi mata tabungan, ini mah giro gitu. Yang di debitnya Ya. kas, Pak. Kas. Oke.
Debit kas, kreditnya. Kreditnya Giro Wadiah Kohar, Pak. Giro Wadiah Kohar. Nah, betul. Ya. Ini karena pembukaan ya, sebenarnya sama. Cuman mungkin memang bentuknya transaksional seperti ini. Ya, oke, waktu dikit lagi dan saya rasa cukuplah satu sesi. Saya ke satu orang lagi kayaknya nih. 3-2, udah kelihatan langsung lagi. 3-3. Nah, ini coba kira-kira ke Muhammad Sopiullah, bisa dengar saya? Bisa, Pak. Nah, ini tanggal 7 Kohar menyerahkan aplikasi transfer untuk dilakukan pemindahan bukuan dari rekening gironya untuk dibuatkan deposito. Buat deposito dari rekening gironya, mindahin